Pendidikan Karakter SD Regina Celly. Hello students, how are you today? I hope everyone is healthy and well. Anak-anak, siapa yang rindu dengan sekolah tercinta kita? Miss Rizda yakin semua anak-anak pasti rindu sekali dengan sekolah kita tercinta ini. Tapi kira-kira kapan ya kita bisa masuk sekolah lagi? Nah, kita semua harus berdoa supaya pandemi ini segera berakhir agar kita bisa beraktivitas normal kembali seperti dulu. Baik, anak-anak, topik karakter kita pada minggu ini adalah peduli terhadap korban bencana alam. Di Indonesia, akhir-akhir ini sedang dilanda bencana alam seperti pesawat jatuh, banjir, erupsi gunung Merapi, tanah longsor, tanah bergerak, angin puting beliung, dan lain-lain. Kita sebagai sesama manusia harus peduli terhadap mereka yang menjadi korban bencana alam. Mengapa kita harus peduli terhadap mereka? Yuk disimak videonya sampai selesai. Peduli terhadap korban bencana alam adalah peduli terhadap sesama. Peduli terhadap sesama adalah memerhatikan sesama makhluk hidup yang kekurangan dan yang membutuhkan perhatian atau pertolongan. Tujuan sikap peduli terhadap sesama adalah untuk membantu meringankan beban sesama makhluk hidup. Peduli terhadap sesama juga menumbuhkan sikap saling tolong-menolong. Nah, anak-anak, manusia diciptakan Tuhan sebagai makhluk sosial. Artinya, makhluk yang tidak bisa hidup sendiri dan membutuhkan orang lain. Bagaimana cara kita peduli terhadap korban bencana alam? Yang pertama yaitu kita bisa memberikan bantuan medis, alat kesehatan, obat-obatan, dan bantuan medis sangat dibutuhkan korban bencana alam. Yang kedua adalah bantuan sandang pangan, seperti makanan dan pakaian juga sangat dibutuhkan korban bencana alam. Pemberian sandang pangan dapat dilakukan untuk membantu korban bencana alam di Indonesia. Yang ketiga adalah bantuan dana. Kita bisa menyisihkan sebagian uang kita untuk membantu mereka. Setelah bencana alam terjadi, para korban akan membutuhkan bantuan dana, modal, dan usaha untuk mengatasi masalah keuangan mereka. Yang keempat adalah memberikan bantuan hunian sementara. Rusaknya perumahan mengakibatkan para korban kesulitan untuk melakukan kegiatan pribadi, bahkan sekedar tidur pun terganggu. Oleh karena itu, bantuan berupa hunian sementara sangat dinanti-nanti para korban. Yang kelima adalah bantuan sanitasi. Adanya ketersediaan toilet merupakan kebutuhan pokok manusia, termasuk para korban bencana alam. Aktivitas mandi, cuci tangan, buang air, dan lain-lain sangatlah dibutuhkan. Dengan adanya pengadaan toilet dan pemberian alat sanitasi diri, kehidupan pasca bencana para korban akan menjadi lebih baik lagi. Yang keenam adalah memberikan bantuan psikologis. Selain kesehatan fisik, kesehatan mental para korban pun perlu dijaga. Para korban, khususnya anak-anak, akan mengalami trauma ringan maupun berat. Mengapa para korban perlu mendapat bantuan psikologis? Karena mereka sudah kehilangan harta benda, kehilangan keluarga, kehilangan rasa aman, kehilangan makna hidup, kehilangan tempat tinggal, dan dilingkupi perasaan ketidakpastian masa depan. Itulah alasan mengapa kita perlu peduli terhadap korban bencana alam. Sudah seharusnya kita sebagai makhluk sosial peduli terhadap mereka.
Kita juga harus bersyukur karena sampai saat ini kita masih diberikan perlindungan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, anak-anak, apakah kalian tahu manfaat peduli terhadap sesama itu apa? Ya, yang pertama adalah menumbuhkan sikap positif. Yang kedua, mengurangi sifat egois kita. Yang ketiga, timbulnya masyarakat yang memiliki tingkat kesosialan tinggi. Yang keempat, terwujudnya sikap hidup gotong royong. Yang kelima, menumbuhkan kerukunan dan kebersamaan. Yang keenam, terjadinya pemerataan kesejahteraan. Yang ketujuh, terwujudnya persatuan dan kesatuan. Nah, mulai dari sekarang, yuk peduli terhadap sesama. Jangan pernah ragu lagi ya kalau kalian ingin menolong mereka, karena kebaikan yang kalian lakukan akan kembali lagi kepada kalian. Thank you for watching, students. See you and goodbye.